Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Hari ini kelihatan penuh sekali ini. Apa ada yang baru? Nggih. Saya absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso hadir. Bu Ambar Hadiati, Bu Andi Endang, Bu Bekti Rianti. Mana Bu Bekti? Yang betul Bekti apa Bekti? Bekti apa Bekti? Oh, Bekti, non sewu saya salah no. Bu Bekti ya. Bu Devi izin apa ya? Yeah. Bu Dwi Yuliarti juga izin. Izin nggih? Bu Eri Yuliani Putri hadirah. Bu Erni Maijah hadirah. Bu Eti Puji hadirah. Bu Etika hadirah. Bu Handayani hadir. Pak Harsono ada Pak Harsono? Hadir. Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti hadir. Bu Lis Ismiati hadir. Pak Muntori hadir. Bu Musina saking semangatnya jadi ada taknya. Bu Musinem hadir. Pak Musli hadir. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih hadir. Bu Retni Astuti hadir. Pak Bu Rohani hadir. Bu Salbiah hadir. Bu Siti Khotijah hadir. Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu. Bu Siti Syarifah hadir. Bu Siti Suriah. Mana Bu Siti Suriah? Enggak masuk, izin. Bu Siti Sugianti hadir. Saya terlewat saya. Pak Sugihartoyo hadir. Pak Suharjo hadir. Bu Sukarni hadir. Bu Sumarsi hadir. Pak Suparman hadir. Pak Supriyo hadir. Pak Wargono. Bu Surati hadir. Bu Wasmiati. Bu Wigati Ningsih hadir. Bu Yeti hadir. Bu Subekti Laraning Tias hadir. Bu Siti Nurahayatun hadir. Bu Sri Sugiyarti. Pak Aris Tomo. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang belum kepanggil siapa tadi ya? Bu Siti, Bu Rosidah. Alhamdulillah. Bu Rosidah nggih. Saya terlewat, maaf Bu. Terlewat tadi saya. Apa lagi? Siapa lagi yang belum di Sinten Bu?
Bu Rasmini. Oh iya. Terus Bu, siapa lagi yang belum? Sudah ya? Oke. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghadiri majalisul ilm ya. Kita kembali bertaqarrub, beribadah kepada Allah dengan mempelajari syariat yang Allah turunkan khususnya berkaitan dengan at-tauhid ya. Terakhir kita sudah Wah, berapa Pak? 24 ya. Masya Allah. Masih bab yang pertama ya. Nah, mau masuk bab kedua insya Allah ya. Ya. Oke. Terakhir kita membahas 23 ya, keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal. Okay. Oh, yang terakhir 24. Berarti bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar ya. Karena ini bab yang pertama ini memang membahas kaitan tentang hakikat dan juga kedudukan tauhid ya. Jadi setelah membahas dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis ya, serta kita membahas juga poin-poin yang bisa kita ambil intisari dari pelajaran dari dalil-dalil yang dibawakan, maka ya kita harapannya kemudian kita menjadi tahu gitu ya, menjadi tahu. Kalau yang sudah tahu semakin tambah gitu ya keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah berkaitan dengan tauhid ini ya. Jadi ini seperti disebutkan, tauhid itu memang dasar ya. Landasan dari seluruh amal hamba itu adalah landasannya adalah tauhid, keimanan kepada Allah. Karena kalau ada amalan hamba yang dilakukan, amalan kebaikan dilakukan oleh hamba tetapi dasarnya bukan karena tauhid ya. Dasarnya bukan karena mengharap ridho pahala dari Allah, maka amalan itu akan tertolak ya. Makanya disebutkan oleh para ulama syarat diterimanya amal itu ada dua. Syarat diterimanya amal itu ada dua perkara. Yang pertama adalah ikhlas ya, memurnikan ibadah karena Allah, dan ini adalah tauhid ya. Tauhid itu kan dari kata-kata wahada yuwahhid ya. Wahada. Dari kata-kata bahasa Arab ini wahada ya. Wahada yuwahhid ya. Yuwahhidu artinya adalah memurnikan, mengesahkan gitu ya. Memurnikan ya, atau ya mengesahkan, alias ketika orang beribadah itu memang niatnya adalah satu, mengharap apa? Ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang berbuat amal kebaikan tetapi ditujukan kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan. Termasuk juga nanti syarat diterimanya amal adalah yang mengikuti petunjuk ya, tuntunan dari Nabi SAW ya. Makanya ketika orang bersyahadat itu kan sebetulnya syahadat itu terdiri dari dua ya. Makanya disebutnya adalah syahadatain. Kita mendengarnya syahadatain, betul ya? Syahadataini ya. Kalau satu itu syahadah. Kalau di dalam bahasa Arab ya, syahadah. Syahadah itu satu persaksian. Berarti kalau syahadatain itu dua persaksian ya. Karena di dalam kalimat syahadatain memang ada dua persaksian. Yang pertama apa? Asyhadu, saya bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Apa cukup itu saja? Kan tidak. Di dalam syahadatain yang kedua adalah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka dari syahadat, dua syahadat inilah ya, para ulama juga mengambil kesimpulan atau intisari ya, kalau orang beribadah ya tadi ikhlas itu bukti dari apa? Persaksian dia bahwasanya Allah itu satu-satunya yang diibadahi, yang disembah. Kemudian kenapa harus mengikuti petunjuk contoh dari Nabi? Ya, ya karena hikmah juga dari diutusnya para nabi adalah supaya Nabi itu menjelaskan kepada umatnya, kepada manusia apa yang diinginkan oleh Allah ya. Supaya manusia itu beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka Allah kemudian mengutus para nabi dan rasul. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya sama ya, datang membawa risalah dari Allah yang tujuannya supaya orang itu mengikuti ya. Nabi diantaranya adalah mengikuti bagaimana cara ibadah kepada Allah ya. Makanya itulah disebut sebagai mutabah ya. Dan itu terkandung di dalam syahadat yang kedua, ketika orang bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Konsekuensinya juga adalah ketika dia beribadah, dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Taat kepada Rasul itu juga bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang ingin dicintai oleh Allah, ya diantaranya juga adalah dengan mencintai Nabi, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi tanpa kemudian apa? Membuat ya syariat baru atau tata cara baru di dalam beribadah. Cukup kita apa? Mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi, insya Allah itu selamat. Ini apa namanya? Dari yang kita bahas kaji di bab yang pertama. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ya. Bab yang kedua ini sama, maksudnya masih berkaitan dengan tauhid. Kalau di sini adalah disebutkan di bab yang kedua ini adalah keistimewaan ya. Keistimewaan dari tauhid ya. Kalau di dalam judul bahasa Arabnya disebutnya fadlu tauhid ya, keutamaan, keistimewaan dari tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang diampuni karenanya ya. Jadi nanti disebutkan di dalam buku yang kita kaji ini bagaimana tauhid, kemurnian tauhid yang ada pada diri seorang hamba itu di antara keistimewanya adalah juga bisa menggugurkan dosa ya, bisa menggugurkan dosa. Kita akan mengkaji ya bab yang kedua ini seperti biasa ya, atau nanti kita dapati di bab-bab yang lain itu di awal bab yang ditulis oleh penulis di sini adalah membawakan dalil gitu ya. Membawakan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis ya. Nah, ini kita akan membahas insyaallah hari ini adalah dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis ya, yang menunjukkan akan keutamaan atau keistimewaan dari tauhid ya. Ini adalah yang ada pada surat Al-An'am ayat 82 ya. Surat Al-An'am ayat 82. Ya. Kita baca dulu bersama-sama mungkin nggih. Nggih. Saya mulai dulu kemudian nanti diturukan ya. Kita mulai dengan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Ta'awud. Ya. Berminta perlindungan kepada Allah ya. Nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Monggo. Bidzulm ya. Karena berhenti jadi disukun. Oke, lanjut. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Coba kita sambung ya. Dari awal sampai akhir. Kuat? Kuat ya? Insya Allah kuat. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Monggo. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin Alhamdulillah. Nyampe ya, Bu, napasnya. Ya, lumayan ini. Kalau nggak dipotong memang harus panjang ya napasnya. Ya. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman ya. Amanu itu artinya beriman ya. Walam yalbisu imanahum bidzulm ya. Dan tidak mencampur adukan ya. Mencampur adukan apa? Imanahum, keimanan mereka ya. Ini di bawahnya ada keterangannya, makna dari iman ya. Iman itu adalah ucapan hati dan lisan ya, yang disertai dengan perbuatan. Jadi iman itu tidak hanya sebatas ucapan ya, tetapi adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati ketika orang bersyahadat ya. Masuk Islam itu tidak hanya sekedar ucapan. Iya, memang dituntut untuk mengucapkan syahadat itu. Tetapi juga meyakini di dalam hati ya. Tadi meyakini bersaksi bahwasanya Allah itu satu-satunya yang disembah, diibadahi, yang selain Allah berarti tidak berhak untuk disembah, diibadahi ya. Kemudian meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah ya. Itu al-qaul ya, orang mengucapkan baik di lisan maupun juga di hati ya. Dan juga dipraktekkan ya, dibuktikan dengan al-amal ya, perbuatan ya. Jadi namanya orang beriman ya berarti melakukan amal soleh. Orang beriman itu ya sholat ya, puasa, zakat. Apakah ada dalil-dalil di dalam Al-Quran menyebutkan iman itu tidak sebatas ucapan? Iya, ada banyak. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran nanti akan banyak menemui ayat di situ menyebutkan kata-kata iman dibarengi dengan al-amal as-shalih ya. Perkataan iman ya, perintah untuk beriman itu biasanya dibarengi dengan amal soleh, alias tidak bisa dipisahkan antara ucapan dan di dalam hati, di lisan dan dengan perbuatan. Contoh maunya di dalam surat surat apa? Al-Asr ya, surat Al-Asr. Mungkin sudah hafal semua ya, surat Al-Asr. Apa arti Al-Asr? Waktu ya. Al-Asr gitu ini. Al-Asr. Al-Asru. Al-Asru itu artinya al-waqt, az-zaman, al-asr. Ya, jadi di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Makanya di awal ayatnya wal asr,
demi masa, demi waktu. Ada juga yang menafsirkan, memaknai al-asr itu waktu khusus, yaitu waktu asar. Ada juga yang mengatakan adalah ini waktu asar. Asar ya berarti sore lah ya. Ya. Sebelum maghrib, setelah zuhur, sebelum maghrib. Ya, ini juga nanti kalau kita kenapa sampai Allah bersumpah, itu biasanya ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan makhluk itu adalah makhluk yang istimewa, yang punya kelebihan. Ya, waktu itu kan sesuatu yang berharga, apalagi bagi manusia. Ya. Termasuk juga nanti kalau khususkan waktu asar itu memang juga waktu adalah waktu yang utama gitu ya. Di penghujung waktu hari ya. Makanya nanti para ulama menyebutkan umpamanya hari Jumat itu kan ada waktu di mana di situ istimewa orang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan para ulama mengatakan adalah ya waktu asar ini. Ketika mendekati hari itu selesai itu ya. Itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat. Termasuk juga nanti kalau pas haji itu wukuf di Arafah, ya waktu mendekati terbenam itulah juga waktu-waktu mustajab untuk berdoa ya. Wal asr ya, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia itu semuanya ya akan merugi. Nah, kemudian di situ Allah menyebutkan illalladzina amanu ya, kecuali orang yang beriman. Nah, apakah cukup itu? Tidak. Di keimanan itu juga dibarengi dengan amal. Maka Allah menyebutkan illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amil itu artinya dia juga iman yang dibarengi dengan amal perbuatan. Ya. Jadi makanya di sini disebutkan iman itu adalah ucapan hati dan lisan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat karena Allah dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Itulah namanya iman. Okay. Jelas ini Bapak Ibu-ibu, iman ya. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu, okay. Cukup saya bersyahadat saja gitu ya, nggak perlu beramal ya, ini tidak benar gitu ya, karena namanya iman itu adalah tadi gabungan ya antara ucapan dan perbuatan. Nah di sini disebutkan orang yang tidak orang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman ya, bidzulmin. Zul itu artinya kezaliman. Yang kezaliman dimaknai di sini adalah kesyirikan. Karena makna asal dari zulm itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim ya. Zalim itu makna secara bahasanya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Namun yang dimaknai di sini adalah az-zulm itu adalah kesyirikan. Karena nanti di dalam penjelasan keterangan tentang ayat ini, ketika para sahabat mendengar ayat ini, innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampur keimanan itu dengan kezaliman, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat zalim? Kalau makna zalim itu adalah tadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, nanti juga kita akan jelaskan macam-macam dari kezaliman itu apa saja ya. Ya semua orang pasti pernah berbuat zalim, baik zalim kepada diri sendiri atau berbuat zalim kepada orang lain kan gitu. Namun kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW bukan itu ya. Tapi makna zalim di sini adalah kesyirikan. Kemudian Nabi menyebutkan
apa yang diwasiatkan oleh salah seorang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang soleh ya, namanya Luqmanul Hakim. Mungkin pernah dengar ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada nama surat ya, surat Luqman. Itu di situ disebutkan ya, di antara wasiat Luqman kepada anaknya itu mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Kemudian lanjutannya beliau menyebutkan innasyirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Maka ini juga sama ya. Azulm bi zulmin di dalam ayat Al-An'am ayat 82 ini maknanya adalah kesyirikan. Kok bisa kesyirikan itu dimaknai kezaliman? Iya. Bahkan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Tadi kan kita sebutkan zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang berbuat syirik itu kan beribadah kepada selain Allah. Yang nggak berhak disembah, nggak berhak diibadahi kok disembah. Itulah bentuk kezaliman. Yang harusnya diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian ketika ditujukan kepada selain Allah, berarti orang itu sudah berbuat zalim. Dan itulah kezaliman yang paling besar ya. Ya. Menyembelih kan beribadah ya. Menyembelih hewan kurban itu adalah bentuk ibadah ya. Tetapi ketika kemudian yang harusnya nyembelih itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian ditujukan kepada penunggu pohon ringin, karet apa ada pohon karet. Penunggu umpamanya gunung ya, atau penunggu laut supaya nanti hasil lautnya melimpah ya. Ini adalah dia telah memalingkan bentuk ibadah yang itu adalah khusus sebetulnya hanya boleh ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian ditujukan kepada selain Allah, yaitu tadi penunggu gunung, penunggu laut, penunggu pohon, penunggu kuburan dan seterusnya, maka itu adalah bentuk dari kezaliman ya. Mereka tidak menciptakan, mereka tidak memberi rizki, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madorot, kok malahan disembah, diibadah. Yang berhak disembah, diibadah ya Allah yang memberi rizki, menghidupkan, mematikan, seterusnya ya. Ini makna zulm. Jelas nih nggih Bapak Ibu-ibu. Di dalam ayat ini ya, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Nah, di sini apa keistimewaannya atau manfaatnya ketika orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, ini diartikan di sini adalah mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Al-amnu itu artinya adalah keamanan, rasa aman. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Ya. Dia akan merasakan keamanan, rasa aman, tidak gelisah, tidak takut. Ya. Ini adalah buah atau manfaat keistimewaan dari orang yang tadi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah ya. Maka di sini disebutnya al-amnu ya, aman ya, rasa aman ya. Di sini aman yang mutlak ya, ya. Aman yang mutlak. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik, dia akan mendapatkan keamanan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan rasa aman ini adalah nikmat yang sangat besar gitu ya. Nikmat yang sangat besar ya. Mungkin karena kita hidup di Indonesia gitu nggih, yang relatif aman dalam artian nggak perang gitu ya.
nggak seperti di mungkin kalau yang hidup di Palestina sana ya, atau di tempat-tempat yang apa namanya orang muslimnya sedikit itu biasanya lebih banyak mendapatkan gangguan. Ketika kaum muslim itu minoritas biasanya itu apa namanya banyak mendapatkan ya gangguan dari orang-orang musyrik dan seterusnya ya. Makanya termasuk dari yang disunahkan ketika melihat ketika melihat bulan baru. Nah, ini kan kita di bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah ini ya. Sebentar lagi Muharram ya. Kalau tidak salah tanggal berapa? Ya, kami maka ada sunnahnya gitu ya. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi ketika melihat bulan baru gitu ya. Bulan baru di dalam ya Hijriah, karena penanggalan Hijriah itu kan menyandarkan kepada perputaran bulan ya, Komariah ya. Makanya disebutnya bulan Komariah ya. Nah, di situ ada apa namanya? Ada doanya ya, doa ketika melihat bulan baru. Ada yang hafal doanya? Rasul mengajarkan ketika Allahumma 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 ahillahu, ini adanya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ini bisa nanti dilihat di dalam di HP gitu ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ini saya bacakan dulu gitu ya. Doanya. Doa ketika melihat apa? Bulan baru ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah ya. Dengan datangnya bulan baru itu ya, kami juga meminta kepadamu apa? Datangnya apa? Al-amni wal iman, yaitu apa? Rasa aman dan keimanan. Jadi ketika melihat bulan baru itu kemudian orang itu juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menetapkan kepada kita apa? Rasa aman gitu ya, dan terus di dalam keimanan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Pernah dengar ini, Bu? Pernah kan? Ya. Mungkin kalau memang jarang di apa namanya? Dipraktekkan gitu ya. Ya gampang lupa. Enggak apa-apa, lihat lagi kan gitu ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam ya. Dan juga dengan datangnya bulan baru itu datang apa? Tetap pula apa? Keselamatan ya. Wal Islam, dan apa? Ya Allah, berharap kepada Allah, Allah menetapkan keislaman gitu ya di dalam diri kita ya. Kemudian Nabi berkata, mengajak berbicara bulan itu ya. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan, sambil melihat ke bulan itu apa? Allah Subhanahu wa taala ya. Hilalu rusydin wa khairin ya. Hilal atau bulan sabit ya. Hilal itu artinya bulan sabit ya. Hilal yang di situ apa? Penuh dengan rusyd ya, petunjuk dan kebaikan. Ya, ini hadis ya, riwayat Tirmizi. Ini doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nanti bisa dicari nggih. Doa melihat bulan baru ya. Ya, nggak mesti. Kalau di dalam keterangan dari hadis ini tidak mesti di hari pertamanya. Termasuk ketika kita mau lihat masih kecil ya bulan itu, hari pertama, kedua atau ketiga ya masih disyariatkan untuk apa? Disunahkan membaca doa ini, doa melihat bulan baru. Di antaranya tadi meminta kepada Allah supaya ditetapkan tadi rasa
Rasa aman. Karena keamanan ini adalah nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya dengan rasa aman orang bisa beribadah, bisa bekerja kan gitu nggih. Bagaimana dulu pernah kita merasakan ketika terjadi pandemi gitu ya. Covid kan juga menumbuhkan rasa takut kan ya, takut mau keluar, takut arep ke masjid saja ada yang ya di softnya direnggangkan, bahkan ada yang ditutup masjidnya gitu ya. Itu adalah ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya adalah diuji dengan rasa takut. Ya memang itu ujian dari Allah, di antaranya adalah takut ya. Walanabluwannakum bisyai'in, dan nanti di dalam Al-Quran disebutkan, sungguh akan diuji, kalian itu akan diuji dengan apa? Bisyai'in minal khauf ya, dengan rasa takut ya. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah supaya apa? Ya kita diberikan keamanan ya gitu ya. Ketenangan. Ini nikmat yang begitu besar ya. Jadi dari ayat ini ya kita tahu ya keistimewaan dari tauhid ya. Orang yang memurnikan tauhid akan diberikan apa? Rasa aman. Wahum muhtadun. Nah, di sini adalah mereka juga adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Makanya di sini di dalam keterangan ayat ini bahwasanya secara umum ya keutamaan dari tauhid atau faidah dari orang yang memurnikan tauhid itu ada dua ya. Ada dua ya. Orang yang memurnikan tauhid dan tidak menyekutukan Allah itu ada dua. Yang pertama ini disebutkan, saya tulis gitu ya. Keutamaan atau keistimewaan ya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama di sini disebutkan bahwasanya tauhid itu annahu akbar da'amah lirraghbah fit ta'ah. Yang pertama adalah tauhid, orang yang memurnikan tauhid kepada Allah memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendorong orang melakukan ketaatan. Di sini disebutkan adalah dorongan yang paling kuat ya. Dorongan bahwasanya keimanan tauhid itu adalah dorongan yang disebutkan akbar, paling besar ya, yang paling kuat ya. Paling besar, paling kuat atau besar ya. Dorongan yang paling kuat atau paling besar agar seseorang taat kepada Allah ya. Taat kepada Allah. Azza wa Jalla. Jadi di sini disebutkan keterangan ketika membahas ayat ini ya berkaitan dengan keutamaan dari tauhid. Jadi tauhid, orang yang memurnikan keimanan kepada Allah, memiliki keyakinan yang kuat akan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah perkara atau yang bisa mendorong orang itu melakukan ketaatan. Jadi semakin orang itu bersemangat melakukan ketaatan atau orang yang semakin kuat keimanannya kepada Allah, maka itu akan mendorong orang itu melakukan ketaatan. Berarti sebaliknya orang yang imannya lemah, orang yang imannya
Karena sifat iman itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu enggak stagnan gitu ya, tidak terus gitu, tapi kadang-kadang naik, yazid bertambah, kadang-kadang tuh turun. Ada kalanya orang itu ketika imannya tinggi bersemangat ya, ingin soft pertama terus kan gitu ya, di dalam sholat ya, dalam menjaga selainnya ibadah-ibadah wajib, menambah dengan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, qiyamul lail gitu ya, bangun malam. Tapi kadang-kadang ada waktu di mana orang itu imannya menurun ya. Ya. Mau melakukan amal kebaikan kok rasanya berat. Makanya disebutkan ya, apa yang menjadikan iman itu bertambah dan iman itu menurun, dikatakan apa? Yazidu bitta'ah. Jadi keimanan itu bisa bertambah dengan orang melakukan ketaatan. Terus ketika orang istiqomah melakukan ketaatan, itulah yang kemudian menjadikan imannya terus naik kuat gitu ya. Tetapi ketika melakukan lawannya ketaatan alias dosa, kemaksiatan kan gitu ya. Itulah yang kemudian menjadikan iman itu lemah. Ya, ketika lemah iman ya tadi orang akan terasa berat di dalam melakukan ketaatan. Ya. Ini bergaul dengan orang-orang soleh. Nah itu nanti di antara cara-cara atau apa namanya agar iman itu ya agar terus apa namanya naik gitu ya, di antaranya adalah ya bergaul ya, berteman dengan orang-orang yang bersemangat di dalam beribadah kan gitu. Kayaknya tadi juga disebutkan di dalam surat Al-Asr itu kan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, jadi orang yang terhindar dari kerugian, itu kan disebutkan cirinya adalah beriman, beramal soleh, watawasau bil haq, dan saling apa? Wasiat mewasiati, nasihat menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, ya, mengajak kepada yang baik kan gitu. Dan itu didapati dari apa? Orang-orang yang beriman kan gitu. Ya, makanya pentingnya kita apa? Berteman, bergaul, ya, lingkungan yang baik itu juga berpengaruh. Ya. Kalau kita yang nggak hanya yang muda saja gitu, yang gampang terpengaruh, yang sudah senior itu pun juga kalau lingkungannya orang-orangnya adalah pikirannya dunia gitu nggih. Ya, apa-apa dinilai dengan dunia kan gitu ya. Pikirannya pinginnya kenikmatan dunia terus ya, nanti kita akan terbawa. Makanya ada pepatah, ada perkataan orang Arab disebutkan apa? Mungkin pernah disampaikan, tidak tahu, sudah belum? As-sahibu sahibun. As-sahib, apa itu sahib? Pernah dengar ini sahib saya ini. Teman. Teman ya. As-sahibu sahib. Teman itu bisa mempengaruhi, bisa menarik. Ya. Sahib ini beda satu huruf. Ini pakai sod, ini pakai sin ya. As-sahibu sahib. As-sahibu teman itu sahib, dia bisa menarik. Sahib itu sahabat itu artinya menarik, alias bisa membawa orang kepada, ya tergantung, kalau temannya baik ya berarti biasanya bawanya ke yang baik ya. Kita lagi imannya lagi turun gitu ya, karena teman kita baik, rajin ibadah, ya biasanya diajak, didorong untuk apa? Bersemangat lagi gitu ya. Tapi kalau temannya bukan orang-orang yang ahlul ibadah, orang yang bersemangat di ibadah, ya
ngajaknya ya hal-hal yang duniawi, itu biasanya seperti itu, ya. Yang awalnya mungkin kita nggak pengen jadi kepengen karena kancane. Apalagi ada yang traktir umpamanya gitu, yang bayari gitu ya, dan seterusnya. Itu kan ya ini tadi pengaruh teman tadi itu penting. As-sahibu sahib, ya. Itu pepatah. Kalau di dalam hadis ada bagaimana Nabi menggambarkan teman yang baik itu seperti orang dekat dengan penjual minyak wangi, ya. Kalaupun tidak beli minyak wanginya, paling enggak dia mencium, ya, karena dekat dengan penjual toko parfum gitu ya, ya mencium bau harum kan gitu. Kalau bertemannya dengan itu yang orang buat pandai besi gitu ya, kalaulah tidak terciprat gitu ya, cipratan api hingga bajunya bolong, ya paling tidak mencium aroma yang atau bau yang tidak sedap. Jadi Nabi pun sudah menggambarkan gitu ya akan pentingnya kita memilah dan memilih teman. Nanti kalau di dalam Al-Quran digambarkan orang itu nanti akan dikumpulkan, ya, pada hari kiamat itu ya dengan golongannya gitu ya. Kalau dia berteman dengan golongan orang-orang yang ahlul maksiat, ya bisa jadi dia akan tergolong itu, ya. Nah, ini bahayanya orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik itu bisa berpengaruh, ya. Bahkan nanti di dalam hadis yang lain disebutkan kalau mau melihat baik tidaknya seseorang itu lihatlah kepada temannya, itu sudah juga bisa menjadi menjadi ciri gitu ya. Ya insya Allah kita di sini orang-orang soleh semuanya gitu ya. Amin. Kita berteman, maksudnya di sini kita sama-sama belajar di majelis ini, ya harapannya adalah ya ini saling menguatkan di antara kita. Teman kita mungkin sudah mulai malas, mungkin ada yang malas berangkat dan seterusnya. Yang lainnya itu memotivasi, ya, memotivasi, paling tidak menanyakan kabarnya. Oh kenapa Pak, jenengan kok sudah lama, atau Bu sudah lama ndak berangkat kan gitu. Ini bentuk dari kepedulian gitu ya, peduli, ya. Ya sama muslim itu kan akhul muslim. Satu muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Seperti Nabi mengatakan seperti kal jasad, ya, seperti satu tubuh. Dalam artian apa? Ya tadi ketika ada orang yang membutuhkan nasihat, maka diberi nasihat, ya. Tentunya dengan cara-cara yang baik, tidak kemudian merendahkan atau menghina. Ya. Ini yang pertama ya. Masih kan ya waktunya ya? Masih. Yang ini disebutkan di sini ya. Kenapa kok tauhid itu bisa menjadi pendorong yang paling kuat orang beramal melakukan ketaatan kepada Allah? Ini disebutkan li'annal muwahhid, karena orang yang mentauhidkan Allah ketika dia beramal itu niatnya karena Allah. Baik dia itu dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, dia tetap beramal. Itu orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, ya. Jadi tidak beramal nunggu ada orang lain yang melihat. Nah, kalau ada orang lain saya jadi soleh. Tapi kalau nggak ada orang lain, tolihun. Kalau di dalam, jadi kalau orang yang baik itu dalam bahasa Arab disebutnya ada solihun. Kalau perempuan ya berarti solihah kan gitu. Solihah. Tapi kalau lawannya solih itu disebutnya adalah tolih.
Tolih. Beda satu huruf ya. Ini pakai sod, ini pakai to. To ini lawannya dari soleh. Berarti kalau wanita nggak baik, tolih. Tolihah. Nanti kalau punya cucu jangan dinamai tolihah ya. Atau Mas Toleh. Aduh, ini. Hah? Soleh, Pak? Ini soleh pakai sod. Iya. Ini makanya. Hah? Ya mungkin ada. Jadi ini pentingnya belajar membaca yang baik dalam bahasa Arab kan. Alhamdulillah kita juga belajar gitu ya. Ya ini karena nanti salah satu huruf saja itu nanti artinya berubah. Ini ini kan mirip-mirip ya. Hurufnya juga mirip-mirip. Ini tinggal dikasih garis gitu toh ya. Soleh itu orang baik, toleh itu orang gitu. Karena orang yang tidak baik ya, itu diantaranya adalah orang yang berbuat ria. Ria itu kan dia ingin menampakkan amal gitu ya. Supaya dipuji oleh orang lain. Wah, ya. Bapak Kai rajin banget ibadahnya kan itu ya. Nah, ini kan jadi orang berniat di dalam beramal bukan karena murni tulus karena Allah, tetapi karena ingin apa? Puji. Makanya dia kemudian menampakkan. Karena ria itu kan ria ya. Ria ini kan kalau dalam bahasa Arabnya dari kata-kata ro'a ya, ro'a yuroi, ro'a yuroi artinya menampakkan amal ya. Menampakkan amal dalam tujuan untuk dipuji oleh orang gitu, mendapatkan status gitu ya. Ya. Nah, namanya ada nas. Ya. Ria. Ya kalau ada dalnya nanti beda lagi, ketambahan huruf lagi. Mungkin mana riyadun ya, riyad. Kalau dalam bahasa riyad itu taman gitu ya, taman ya indah, jadi bagus gitu. Ini ria ya, ria. Ya kalau karena jadi kalau ria itu asalnya memang menampakkan amal, walaupun nanti tidak selalu gitu ya, tidak selalu orang menampakkan amal itu mesti ria. Jadi nggak boleh orang melihat ada orang maunya infak gitu ya, terus dilihat orang-orang kayak bapak kayak lagi ria kayak nggak bisa, nggak boleh. Atau ibu kayak sholatnya lama banget kayak lagi ria kayak nggak juga. Gak bisa orang menuduh orang lain berbuat ria, itu tidak bisa. Karena ria itu adalah sesuatu yang sebetulnya amalan hati ya. Niat itu kan berkaitan dengan hati. Apakah tahu orang apa yang ada di dalam hati orang lain? Gak ada. Jadi perkataan orang menuduh orang lain kita itu sebetulnya tidak benar gitu ya. Ya yang baik malahan jangan husnudzon ketika ada saudaranya berbuat baik kemudian terlihat gitu ya, ditampakkan ya kita husnudzon itu semoga amalnya baik kan gitu. Karena ada amalan-amalan yang memang dituntut untuk ditampakkan kan gitu. Ya. Ya. Di antaranya adalah ya kalau kita melihat amalan-amalan yang pokok itu banyaknya ditampakkan ya. Seperti sholat berjamaah di masjid. Apa mau sembunyi-sembunyi orang berjamaah di masjid? Kan nggak bisa, mesti kan dilihat oleh orang lain, ditampakkan. Ya. Ya. Cuman ya itu memang harus menjaga gitu ya. Bagaimana orang berangkat ke masjid itu memang harus dia
betul-betul niatnya baik, yaitu tadi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam nikah. Ya nikah juga ditampak. Iya. Jadi maksud saya tidak semua yang ditampakkan itu mesti berbuah riya, yang itu adalah kesyirikan, syirik kecil, ya. Nabi juga pernah mencontohkan sholat. Maksudnya Nabi itu sholat di tempat yang itu lebih tinggi dari para sahabat lainnya, supaya para sahabat itu bisa mencontoh tata cara sholat Nabi. Ya, itu kan ditampakkan, tetapi dengan tujuan apa? Untuk pembelajaran, pengajaran gitu ya. Dan itu nggak bisa orang, kayak berarti lagi berbuat ria, nggak bisa, ya. Tidak benar itu ya. Nah, jadi ria itu kan beda dengan orang yang muwahhid tadi, ya. Orang yang tauhidnya murni, ya. Kalau orang yang ria alias toleh tadi, orang yang buruk itu kan dia tidak beramal kecuali kalau dilihat oleh orang lain, ya. Makanya tadi orang yang beriman, yang tauhidnya benar itu kan mau dilihat, mau banyak yang, kalau istilah sekarang banyak yang subscribe atau yang nge-like, itu enggak berpengaruh gitu ya. Tidak berpengaruh, ya. Wah, saya sudah update status nih. Semalam bisa, alhamdulillah bisa sholat malam, kok nggak ada yang ngasih jempol, nggak ada yang komentar, jadi sedih. Ini itu perlu dikoreksi lagi, niatnya sudah betul atau belum di dalam dia beramal, ya. Hah? Ya tergantung niatnya, tadi kan kita lihat ya, tergantung niat. Ya ada yang ditulisi, ada yang enggak kan kadang-kadang ya. Biar balik modal gitu Pak. Ya nanti itu tergantung niat ya, sekali lagi itu tergantung niat. Jadi bisa jadi amal itu amal soleh, tetapi karena niatnya salah, ya itu menjadi tidak menjadi bukan pahala yang didapatkan, tetapi malahan dosa. Jadi itu ya, yang pertama, faedah yang pertama dari tauhid, ya. Ini kan kita membahas keistimewaan dari tauhid. Karena tauhid yang murni, orang itu benar di dalam keyakinannya kepada Allah, ya. Bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang mendorong, ya, atau dorongan yang paling kuat agar seseorang itu beramal soleh, karena dia tidak peduli orang lain melihat atau tidak melihat. Dia yakin bahwasanya Allah yang melihat, Allah yang melihat, dan Allah pasti akan membalasi. Kalau itu amal kebaikan, pasti Allah akan membalasi amal tersebut. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, beramal tidak terkenal gitu ya, enggak usah takut gitu ya. Lebih baik dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal itu ya secara umum bagusnya memang disembunyikan agar tidak terjerumus terhadap riya. Walaupun tadi kita sebutkan ada memang amalan-amalan yang menuntut ditampakkan, tetapi sebaiknya ya amal ibadah soleh agar kita itu, karena iman kita itu kan ya kadang-kadang mudah terpengaruh ya. Karena memang nanti kalau kita membahas riya, nanti ada bahasan selanjutnya. Takut terhadap riya gitu ya, kesyirikan riya. Karena semua orang, kita semua ya, mau ustadz, bukan ustadz, mau yang alim, bukan alim, itu semuanya menyukai yang namanya pujian. Ya, pujian, sanjungan, kan semua orang kan suka itu, ya. Maka itu kadang-kadang yang menjadikan orang kadang-kadang sudah awalnya niatnya benar di dalam beribadah, tapi karena bisikan hawa nafsu,
lagi sholat dilihat sama mertuane umpamanya, sholatnya ditambah dawa, tambah panjang lagi, sujudnya tambah lama lagi. Ini kan yang kemudian membuat yang orang awalnya ibadahnya karena Allah, tetapi karena ada tadi dorongan nafsu, hawa nafsu pingin dipuji, pingin dilem nanti jadi menantu ya, idaman gitu ya. Itulah yang kemudian banyak menjadikan orang itu tergelincir yang awalnya niatnya benar menjadi salah ya. Belum lagi nanti ada bisikan syaitan ya. Makanya kita banyak-banyak berlindung kepada Allah ya dari tadi kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan ya. Jelas ini Bapak Ibu, Bu, yang pertama. Yang kedua mungkin ini satu lagi ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat tadi ya. Bahwasanya orang-orang yang memurnikan, monggo. Orang-orang yang memurnikan tauhid kepada Allah itu adalah tadi dia akan mendapatkan apa? Di dalam ayat tadi disebutkan dua keutamaan. Yang pertama apa tadi? Dua, yaitu rasa aman ya. Dan yang kedua ada mendapatkan petunjuk ya. Annal mu'allahu amu wa hum muhtadun ya. Dan muhtadun ya, digolongkan orang yang mendapatkan petunjuk atau rasa aman dan mendapat petunjuk dari Allah. Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya. Rasa aman jadi termasuk keistimewaan ya. Tauhid, orang yang memurnikan tauhid kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rasa aman dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan petunjuk ini ya semua orang kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika orang belum berilmu maka dia senantiasa minta petunjuk kepada Allah agar difahamkan ya, bisa mendapatkan ilmu ya. Orang yang sudah punya ilmu pun juga masih butuh petunjuk dari Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, karena kalau hanya ilmu tanpa kemudian diamalkan ya ini juga kekurangan gitu ya. Ya, ilman nafi itu adalah ilmu yang memberikan manfaat, diantaranya adalah ilmu yang kemudian dibarengi dengan amal ya. Dan itu yang kita minta kepada Allah di dalam surat kita, ihdina siratal, ya Allah tunjukilah ya, berilah hidayah, petunjuk ya. Ya diantaranya adalah tadi hidayah supaya orang itu bisa mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Mungkin sampai kita cukupkan dulu nggih. Ya ini masih membahas dalil yang pertama insyaallah ya. Ya diantaranya paling tidak dua ini dulu ya, dari ayat tadi surat Al-An'am ayat 82. Keistimewaan tauhid adalah perkara yang paling besar yang mendorong orang itu kemudian beramal ya, melakukan ketaatan kepada Allah. Termasuk juga yang kedua adalah dengan memurnikan tauhid, keimanan kepada Allah, itulah yang menjadikan orang mendapatkan nikmat berupa rasa aman dan juga petunjuk hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya adalah orang-orang yang membutuhkan bimbingan, petunjuk ya dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang sudah berilmu atau belum, itu semuanya membutuhkan hidayah. Orang yang sudah beramal pun juga tetap membutuhkan hidayah supaya orang itu istiqomah terus di dalam kebaikan. Dan itulah sarananya adalah dengan memurnikan keimanan tanpa orang itu kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ya orang-orang yang beriman yang bisa menjauhi kesyirikan sehingga kita mendapatkan banyak keistimewaan ya dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi kemurnian tauhid. Wallahu taala alam bissawab. Cukup nggih? Ya, kita lanjutkan lagi insyaallah